Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan wa fillah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah di masjid, dan kita lanjutkan dengan kajian taklim meskipun yang hadir cuma segelintir orang. Jadi saya memulai cuma 2 orang ya. Gimana nanti bisa tunggu sampai 5 menit? Ya, alhamdulillah 6 orang. Nggak tahu ibu ada berapa bu? Rumah Allahnya masjidnya masya Allah udah gede. Tapi singkat kajian cuma 6 orang. Mestinya yang memakmurkan pertama kali itu pengurusnya. Ini pengurusnya mana? Pengurusnya mestinya yang memberikan contoh, datang ke masjid, jamaah, kajian, dia berawal dari pengurus, kemudian nanti jamaah yang lain. Kalau pengurusnya menghitung, membeli, melempem, ya karena jamaahnya mau semangat. Makanya kemarin pas saya diminta untuk di Al-Aqsa, jadi membina Al-Aqsa juga. Jadi sekarang kita komitmen ulang saja. Siapa yang siap untuk ngurusin masjid ini, mari bersama-sama masuk surga, bersama-sama nanti reuni di surga. Karena kita telah memakmurkan masjid. Tapi kalau nggak siap, ya silahkan mengundurkan diri. Kita ngurusin masjid itu nggak dapat apa-apa di dunia. Masalah duniawi nggak dapat. Tapi nanti kita dapatnya kan reuni di padang mahsyar. Nanti kita akan mendapatkan naungan dari Allah. Pada hari kiamat mendapatkan kenikmatan di jannah yang berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga tidak mengurangi semangat kita. Meskipun yang hadir cuma beberapa orang, tetap terus istiqomah di dalam mengkaji ulum syar'iyyah, ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang mungkin umur kita habis untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita mampu untuk mempelajari semuanya, mengkaji semuanya. Alhamdulillah, subhanallah, di bulan yang lalu kita sudah bahas tentang masalah toharoh. Setelah selesai toharoh najis, sekarang kemarin masuk adab buang hajat. Terus sekarang kita akan bahas lebih khusus lagi, yaitu masalah wudhu. Tapi sebelum berwudhu, kemarin masih ada satu yang belum terbahas, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan setelah buang hajat. Setelah buang hajat, kalau pada zaman dahulu ya belum ada kamar mandi, belum ada WC di tempat yang tertutup gitu. Apa yang perlu untuk diperhatikan?
Yang pertama, mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar kecil. Ini harus dibiasakan dan harus selalu diperhatikan. Jangan sampai kualik masuk masjid kaki yang masuk itu kiri duluan, kemudian masuk kamar mandi malah kanan duluan, pas keluar malah kiri, keluar masjid malah kanan. Mendahulukan yang kanan ya ketika keluar. Kalau masuk kemarin mendahulukan yang kiri. Kalau kemarin masuk itu doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki, jin laki-laki dan jin perempuan. Ini biasanya mereka ingin menggelincirkan manusia, ingin menggoda manusia, mengganggu manusia di saat di dalam kamar mandi, dalam WC. Maka jangan lama-lama ketika di dalam WC, karena itu tempatnya setan, tempat namanya jin. Khawatirnya kita tergoda di situ, khawatirnya kita dicederai oleh setan ketika kita di dalam WC. Boleh jadi mungkin jatuh sehingga tidak sadarkan diri. Makanya ada sebuah nasihat ya, kalau orang-orang sudah sepuh umur 50 tahun ke atas, 60 tahun, 70 tahun, itu kalau kamu masuk kamar mandi jangan dikunci. Nek masuk kamar mandi jangan dikunci, delok ya enggak. Kan kalau tertutup kan tidak mungkin orang terus masuk. Ya ditahan saja dengan tubuh kita. Jagani kalau sewaktu-waktu jatuh di dalam kamar mandi itu segera bisa tertolong. Bisa segera tertolong. Karena banyak kasus gara-gara mungkin terlambat menolong, gara-gara dikunci dari dalam nggak ada ventilasi lagi, akhirnya nggak ketulungan, meninggal dunia. Sering sekali saya dengar ada orang jatuh di kamar mandi, bawa ke rumah sakit nggak tertolong. Jatuh kamar mandi, bawa ke rumah sakit nggak tertolong. Bahkan kadang-kadang meninggal di tempat dan tidak ketahuan. Ya, ada salah seorang ustaz yang kemudian mengaitkannya dengan karena selain mungkin kecelakaan tadi jatuh ya karena licin, juga karena kemungkinan yang menggelincirkan itu adalah setan, laki-laki perempuan, sehingga kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan jin laki-laki, jin perempuan. Nah begitu selesai kita buang hajat, menunaikan hajat kita ucapkan ghufranak. Sebenarnya cuma satu kata saja, ghufranak. Semoga saya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Atau membaca alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku. Kencing itu penyakit nih. Buang air besar itu penyakit. Kenapa? Kalau orang sulit buang air besar itu akhirnya jadi penyakit. Harus masuk rumah sakit, harus dibantu dengan berbagai macam obat agar bisa keluar. Karena itu adalah kotoran. Kotoran itu akan mendatangkan penyakit. Kalau mengeras di dalam perut kita, di dalam anggota tubuh kita, nanti akan merusak organ-organ yang lain. Semua yang mestinya dikeluarkan, kalau kemudian tidak dikeluarkan, itu akan menjadi penyakit. Makanya kita perlu mengeluarkan ingus, nggak bermanfaat harus kita keluarkan. Dahak harus kita keluarkan, keringat harus kita keluarkan. Ya. Buang air air kencing harus kita keluarkan, air tinja harus kita keluarkan, karena itu kalau terus di dalam tubuh kita itu akan menjadi penyakit. Termasuk air mani, air mani itu juga harus dikeluarkan secara rutin. Kalau tidak nanti akan menjadi penyakit. Kenapa kok orang yang kena prostat terus dia harus dioperasi? Itu orang-orang sudah sepuh, orang-orang tidak punya istri, orang-orang yang sudah kadang-kadang jarang untuk hubungan suami istri, karena
jalannya tadi itu kemudian terus bermasalah. Kemarin terakhir itu di desa saya itu seorang Buddha sudah berapa tahun yang lalu, lama sekali, 10 tahunan ada, ditinggal mati istrinya dan belum menikah karena prostat, kemudian operasinya gagal, meninggal dunia. Ya. Karena memang tidak tersalurkan itu. Rata-rata itu ketika diadakan penelitian berawal dari hubungan intim yang tidak teratur atau mungkin lama tidak hubungan intim, tertahan, akhirnya menyebabkan dosa. Ya. Dan itu banyak yang menyebabkan kematian. Maka doa kita begitu sudah kita keluarkan, legon, alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari tubuhku. Wa 'afani, dan telah menyelamatkanku, menyehatkan tubuhku. Alhamdulillah, wis plong rasane. Kalau belum dikeluarkan itu enggak nyaman sekali ya. Di perjalanan prosol itu kan mau buang air kecil, buang air besar itu tidak nyaman. Harus segera cari pom bensin. Kalau sekarang sudah di mana-mana pom bensin. Dulu itu malah justru nyari masjid. Boleh masjid itu orang digosol perjalanan. Mampir nang masjid sih lah mau arep pipis. Di mampir nang masjid itu ada ya tidak apa-apa. Justru fungsinya, salah satu fungsi masjid itu yang memberikan solusi pelayanan kepada mereka musafir yang mereka mungkin di jalan, mungkin kebelet, setelah mampir di masjid, buang air kecil, buang air besar, ambil air wudhu terus sholat. Duha di pagi hari, sholat jamaah kalau sudah tiba waktunya, jamaah qashar di situ. Jadi melayani jamaah. Kemudian atau membaca alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirihi. Segala puji bagi Allah yang telah berbuat baik kepadaku pada awalnya dan pada akhirnya. Allah berbuat baik kepada kita sehingga air kencing itu mudah dikeluarkan, tinja itu mudah dikeluarkan. Coba kalau harus tertahan, nggak bisa dikeluarkan. Paling tidak kan beli dulu pola menurut. Dimasukkan ya kadang-kadang sulit, sakit, kadang-kadang juga tidak bisa keluar, terutama kalau sudah sepuh-sepuh. Nah pengalaman saya karena ibu saya kan 80 tahun sering tidak bisa buang air besar. Satu-satunya cara ya belikan dulu pola. Kalau enggak itu dijadikan daun jati ya, di tempat-tempat berbahaya itu. Tapi kalau habis minum itu langsung buang airnya luar biasa. Akhirnya terus cair, kemudian terus malah mencret. Kasihan. Ya. Atau membaca alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatihi wa adhaba 'anni adzahu. Segala puji bagi Allah yang telah mencicipkan kepadaku kelezatan. Sampai disebutkan oleh Rasulullah itu begitu nikmatnya itu betul. Ya Allah, alhamdulillah sudah bisa keluar. Begitu nikmatnya. Disebutkan ladzah itu kenikmatan. Wa abqa fi quwwatihi, menyisakan kekuatannya pada diriku. Alhamdulillah setelah itu saya jadi kuat. Bisa jalan lagi, bisa melanjutkan perjalanan. Wa adhaba 'anni adzahu, dan menghilangkan penyakit dari diri. Panjang ya. Kalau mau pendek ya cukup ucapkan ghufranak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni. Terus sekarang masuk ke wudu. Ketentuan syariat tentang wudu serta keutamaannya. Dalil tentang disyariatkannya wudu. Dari awal kita nanti biar urut, sejak dari masalah toharoh, masalah qada'ul hajat, buang air kecil, buang air besar, diatur oleh syariat. Kemudian wudu yang merupakan syarat sholat. Syarat sholat itu harus dalam keadaan suci. Caranya bagaimana berwudu? Bajunya yang dipakai, pakaian yang dipakai, celana, sarung, semuanya harus dalam keadaan suci. Wudu disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu
idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan juga basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi wa arjulakum itu bukan sekedar dibasuh tapi dicuci, karena bacanya wa arjulakum, ya, mengikuti wa aydiyakum dan wa wujuhakum. Bukan sekedar dibasuh. Dibasuh kan cuma bisa air digunakan untuk membasuh. Tapi kalau dicuci itu berarti menggunakan air yang mengalir. Jadi kaki itu tidak boleh hanya sekedar dibasuh. Yang dibasuh apa? Kepala. Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Maidah ayat 6 inilah kemudian kita kenal dengan rukun wudu. Ketika kita wudu, ini semua harus dikerjakan. Apa itu? Faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Wajah itu yang namanya suatu sampai sini ya. Dagu harus masuk wajah sampai kening, sampai semuanya. Terus tangan sampai kemana? Sampai mana ini? Siku ya, bukan hanya sampai sekitar sini, tapi sampai siku. Kadang-kadang belum kering, kadang-kadang masih kering, belum basah. Padahal siku ini harus dibasuh. Ilal marafiq itu sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepalamu. Namanya kepala itu ya semua, dari sini aku sampai tembok sini. Kembalikan lagi, nanti kita praktekkan. Wa arjulakum, dan juga cucilah kaki kamu sampai mana? Sampai mata kaki. Kalau kaki itu cukup sampai mata kaki, rasa dibuka tekan dua, tekan dengkul. Sedangkan kalau tangan tidak sampai siku, walik itu. Bahkan kadang-kadang ada ibu itu yang ingin mencuci batinnya sampai diwakat, tekan dengkul, auratnya kelihatan. Cukup mata kaki saja. Sedangkan kalau tangan itu sampai siku. Jadi bukan hanya sekedar dialirin, Pak. Kita lihat sekarang orang wudhu itu kan rampung terus dinyalakan dengan keran, aliran di keran, setelah itu kamu kaki kiri ganti keran lagi. Itu belum dikatakan apa? Cuci. Berarti itu cuma mengairi dengan air, belum sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la tuqbal sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat salah seorang di antara kalian ketika berhadas sehingga dia berwudu. Hadas itu apa ya? Habis buang air kecil, kemudian habis buang air besar, kemudian kentut, itu semuanya kan hadas. Setelah itu semuanya harus bersuci dengan cara apa? Berwudu. Meskipun kentutnya cuma pelan, tapi betul-betul kentut kita merasa kentut ya harus berwudu. Kalau bersih orang pokok, kemudian baru ini kok ya, bersih orang pokok, tetap itu adalah namanya kentut, harus wudu lagi. Kalau zaman sekarang ini sering kita ini kentut, kenapa? Karena makanannya tidak terjaga, sedikit-sedikit makan. Ya, akhirnya perut kita ini error, kalau sedang error ya kentut terus. Untuk menahan antara maghrib dan isya itu kadang-kadang memang belum mampu. Kalau Imam Syafi'i itu, masya Allah, Imam Syafi'i itu beliau dari ba'da isya sampai subuh. Ba'da isya sampai subuh itu buatan lantar. Jadi istiwa tenan ini. Geringan. Biasanya saya di atas itu tetap di bawah. Saya sudah duduk di bawah kayak ini, sekarang gini. Enggak pun tempat brosur.
Kembali ke tadi, Rasulullah SAW bersabda tidak akan diterima salat salah seorang di antara kalian ketika berhadas sehingga dia berwudu. Makanya wudu adalah merupakan syarat salat. Keutamaan berwudu. Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapuskan segala macam dosa, kesalahan, dan mengangkat beberapa derajat? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak disukai, memperbanyak langkah kaki ke masjid, dan menanti sholat setelah selesai melakukan sholat. Yang demikian itu disebut dengan ribat. Ribat itu menunggu pasukan musuh, menunggu di perbatasan antara negeri kaum muslimin dengan negeri orang kafir, berjaga-jaga di situ. Kalau nanti datang musuh menyerang, maka pertama kali yang menghadapi ya orang yang ribat tersebut. Diterjemahkan perjuangan. Ribat itu berjaga-jaga di tapal perbatasan. Jadi ibu sekalian, kita dalam kondisi dingin tetap berwudu. Dalam kondisi tidak mau sholat, kita selalu dalam keadaan bersuci. Itu akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Memperbanyak langkah kaki ke masjid. Kalau juga sholat 5 waktu selalu menuju satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Makanya yang rumahnya jauh dari masjid, jangan terus pengen dekat dengan masjid, malah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Semakin banyak langkah kita ke masjid, maka itu semakin banyak dosa yang terhapus dan juga kita akan diberikan dari oleh Allah Subhanahu. Serta yang ketiga, menanti sholat setelah selesai melakukan sholat. Itu berat ya. Dan berkumandang, terazan, terus sholat 2 rakaat. Mungkin tahiyatul masjid dilanjutkan 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat sebelum sholat wajib. Begitu selesai, nunggu sampai imam datang, sampai dikumandangkannya iqomah. Sampai dikumandangkannya iqomah itu berarti kadang-kadang sampai 15 menit dan cuma 10 menit. Kalau tidak sabar, nanti berbilang jam, merubah posisi duduk. Memang berat menunggu sholat, itu memang berat. Tapi ketika kita menunggu sholat, ketika kita menunggu adzan, dari adzan sampai dikumandangkannya iqomah, itu selama kita duduk di situ, malaikat akan berada di atas kepala kita dengan mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah hambamu ini, ya Allah kasihanilah dia, ya Allah. Didoakan oleh malaikat. Tapi ya abot, kadang-kadang pengennya tekone mepet arep koma. Jadi orang ngono teko awal, tapi terus ngobrol dewi. Ada orang sholat, ada orang zikir, ada orang sedang bermunajat kepada Allah, malah dia ganggu dengan cara gimana? Ngobrol depan pintu masjid, ngobrol di belakang. Daripada jenengan ngobrol kok langsung datang di soft terus sholat 2 rakaat. Lah kan waktunya pun mepet, begitu nanti memang sudah tiba saatnya imam datang, ya dikomatin. Jenengan batalkan sholat, nggak apa-apa membatalkan sholat itu. Yang dilarang latuk tilu, janganlah kalian batalkan sholat kalian itu kalau tidak ada udzur, tidak ada alasan langsung terus dibatalkan. Tapi kalau ada udzur, yaitu sudah dikumandangkan iqomah, ada hadis yang lain, la sholata idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Jika kalau sudah dikumandangkan iqomah itu tidak boleh ada sholat lain kecuali sholat wajib. Sholat sunatnya ditinggalkan, dibatalkan boleh. Jadi nggak apa-apa.
Sholat lah. Nanti kemudian loh, udah komat jadi batalkan begitu saja pemerintahnya. Kalau komat sudah dikumandangkan, maka harus dibatalkan salat sunnahnya. Jadi menunggu sambil berdoa kepada Allah, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan doa antara azan dengan iqamah itu mustahil. Doa yang kita lantunkan antara azan dan iqamah itu doa yang mustahil. Ya, maka jangan ganggu dengan suara-suara yang bising. Kalau ngomong-ngomong, kasihan mereka yang sedang bermunajat kepada Allah, yang sedang ribat, menunggu datangnya ini. Kemudian hadis yang lain tentang keutamaan berwudu. Idza tawadhu al-'abdul muslimu awil mu'min. Apabila seorang muslim atau seorang mukmin berwudu, fa ghassala wajhahu, lalu membasuh wajahnya. Kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi 'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Seorang muslim mukmin berwudu yang pertama kali membasuh wajah. Begitu dia membasuh wajah, maka semua dosa-dosa yang dikerjakan oleh wajah, melihat sesuatu yang haram, mencium sesuatu yang haram, mungkin mulut kita ini mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang dikerjakan oleh anggota tubuh yang ada di wajah kita itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu. Mayar banget ya Bapak sekalian. Remeh banget, mudah banget menghapuskan dosa dengan apa? Berwudu. Mengusap wajah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mengucap wajah sambil mengingat dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Mata kita, hidung kita, mulut kita. Ya, itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rontoklah dari wajahnya semua dosa-dosa yang ia lihat dengan kedua matanya bersamaan dengan air wudhu atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Air wudhu yang kita gunakan membasuh wajah berguguran, berjatuhan dengan membawa dosa-dosa yang kita kerjakan dengan wajah. Wa idza ghassala yadayhi kharajat kullu khati'atin batasat yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka rontoklah semua dosa-dosa yang telah dikerjakan oleh tangan. Memukul dengan kedua tangannya, nolong kalian mungkin, ngambil dengan tidak izin duluan namanya gosok. Dosa-dosa yang pernah dikerjakan oleh tangan ini akan terhapus ketika kita berwudu. Bersamaan dengan apa? Air yang berjatuhan setelah kita gunakan untuk mencuci tangan kita. Sehingga ia pun selesai dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Hatta yahruja naqiyan minhu. Insyaallah ini keutamaan berwudu. Kita betul-betul dihayati bahwa saya ini sekarang sedang mencuci dosa-dosa saya, dosa zahir, dosa batin, kesalahan zahir, kesalahan batin, yang kotor-kotor di tangan nanti semua dibersihkan, sekaligus membersihkan dosanya tangan ini bersamaan dengan gugurnya, bersamaan dengan jatuhnya air yang telah kita gunakan untuk membasuh tangan. Oke, kemudian kita lanjutkan setelah tahu tentang keutamaan berwudu, hal-hal yang difardukan dalam difardukan itu diwajibkan. Kalau ditinggalkan berarti berdosa. Yang pertama adalah niat. Niat dan niat itu letaknya di hati. Tidak usah dilafazkan. Jangan tidak ada masjid dilafazkan mengatakan awal itu arep mangkat nang masjid kan betul. Jangan aja nang pasar, nawa itu arep nang pasar terus singkat nawa itu betul tas.
Yang penting hati kita itu mau mengerjakan apa itu sudah dimaksudkan niat. Rentakin hati, ya, namanya niat itu rentakin hati. Nanti mantap mau mengerjakan sesuatu, itu namanya niat. Saya mau ngajar ke pondok, ya bismillah. Tidak usah nawal itu aku harus mulangan pondok. Meskipun ada di antara ulama mazhab Syafi'i, biar lebih mantap, biar lebih jelas perbuatan yang akan kita kerjakan, dilafazkan niat itu. Nawaitu doa lillah ta'ala misalnya. Awal itu semua nawaitu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Dilafazkan biar mantap. Tetapi Rasulullah SAW juga mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat, dan niat itu letaknya di hati. Yang kedua, tapi harus niat ya, jangan sampai kemudian terus nggak perlu dilafadzkan terus nggak niat. Termasuk nanti jenengan berwudu, termasuk jenengan nanti mandi janabah itu juga harus niat. Untuk membedakan antara mandi wajib dan mandi sekedar membersihkan tubuh kita, mandi biasanya. Podo-podo keramas, tetapi yang satu niatnya janabah, yang satu niatnya bersihin rambut, itu beda. Kalau dia nggak punya niat untuk mandi janabah, ya dia belum sah mandinya tadi, harus niat lagi dari awal. Jadi dimantapkan dalam hati, ya Allah saya mau mandi janabah, ya Allah saya mau wudhu untuk sholat, itu dimasukkan dalam hati kita. Terus yang kedua, membasuh wajah dari bagian atas dahi hingga pangkal dagu, dan dari daun telinga kanan sampai daun telinga kiri. Bapak Ibu sekalian, saya perhatikan yang disebut dengan wajah itu dari dahi sini, tempat yang tidak ditumbuhin rambut ini sampai mana, sampai dagu sini, wajah sampai sini, telinga sini, kanan kiri, namanya wajah. Itu harus dibasuh semuanya, dipastikan semuanya terbasuh pakai air. Membasuh wajah dari atas dahi hingga pangkal dagu, dan dari daun telinga kanan sampai daun telinga kiri. Dalilnya apa? Fahsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Yang namanya wajah itu ya begini, harus dipastikan semuanya terbasuh. Terus yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku, sampai siku saja. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ini wajib nih. Fardu itu wajib untuk dikerjakan. Terus yang keempat, membasuh kepala dari dahi sampai tengkuk. Nah ini berdiri sampai tengkuk itu sini. Wa misahu biruusikum, sapulah, usaplah kepalamu. Kalau prakteknya ini, jadi dari dahi gini sampai tengkuk, balik lagi. Baru setelah itu terus telinga. Itu nasi kedangnya tentu. Ini namanya apa? Sedikit rambut. Ya memang ada yang berpendapat, yang penting sebagian rambut basah, sebagian kepala dibasah. Ini sebagian sedikit. Bahkan pakai pecis ya. Pecisnya diginikan terus. Iya. Padahal di sini disebutkan wamsahu biruusikum, sakulah kepala. Terus yang kelima, membasuh kedua mata kaki, kedua kaki sampai mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi sampai mata kaki saja, tidak perlu dinaikkan sampai dengkul, tidak perlu. Yang keenam, tertib di antara anggota-anggota tubuh yang dibasuh. Jadi harus urut. Wah aku tak pengen sikil-sikil lah, bersikil terus tangan, urut munggah. Terus kepala, terus baru wajah. Nggak boleh dibalik, itu nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, nggak benar, ya sholatnya nggak diterima. Wong sholat itu syaratnya harus wudhunya harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Harus tertib, harus urut, yakni membasuh wajah
terlebih dahulu, kemudian kedua tangannya mengusap kepala, baru setelah itu kedua kaki. Kumur-kumur tidak ada. Kumur-kumur tidak ada. Karena ini termasuk sun. Makanya kalau jenengan mungkin wudhu di sungai yang mungkin khawatirnya ada kotoran di situ, kan bolehnya air mengalir kelihatan jernih. Ini sudah tidak usah berkumur atau mungkin berwudhu dengan air yang sangat sedikit, cuma segini. Kira-kira wudhu dengan air segini cukup nggak Pak? Lebih dari cukup. Separuhnya ini pun mesti bisa. Satu gelas sedikit dengan aqua itu bisa untuk berwudhu. Ini suatu saat bisa dipraktekkan. Bisa. Yang penting basah semuanya. Namanya berhemat air ketika berwudhu. Ini ada salah seorang syekh itu mempraktekkan cara berwudhu dengan air segelas. Mandi cuma dengan satu gayung. Kira-kira mau sakit badan loh. Satu gayung mungkin cara iso ya. Sepaksa mungkin sakit nih. Ya paling tidak satu ember lah. Satu ember. Gak usah mandi itu sak gak entek dhewe. Suwiriran jam setengah jam ternyata mentek itu gak entek. Ya Allah, nek wong wedok rada mendhe nek wong lanang lho. Mana kuwi besok suwiriran jam sing digosok iki apane iki. Sing dulu kadang-kadang. Terus berkesinambungan atau bersegera. Artinya pelaksanaan wudhu dilakukan dalam satu waktu tanpa ada jeda atau memutus suatu ibadah dan memulai lagi beberapa saat kemudian. Nah, wudhu sampai wajah terus dolansik apa baru terus dilanjutkan lagi. Tidak boleh, harus berurutan langsung. Kecuali yang mungkin cuma menimba, tidak terlalu lama. Walaupun itu amalakum, janganlah kalian merusak amal-amalnya. Hanya saja kalau jedanya sebentar itu ditoleransi. Demikian pula ketika jeda tersebut karena ada udzur, misalnya kehabisan air, baru dapat tangan, ternyata sudah habis airnya, pada dasarnya entek, kerannya mati. Nah terus berpindah tempat ke tempat yang lain, itu dilanjutnya tidak apa-apa. Tapi tidak lama-lama, baru setengah jam terus baru dilanjutkan, itu bukan jeda. Atau mengalirkan air jika membutuhkan waktu lama, karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sebagian ulama menganggap bahwa menggosok-gosok termasuk bagian dari kaki ini. Di sunahnya itu di jari-jari, satu jari dengan jari yang lain tadi itu di sela-sela jari tadi itu digosok-gosok. Masya Allah manfaatnya luar biasa. Tapi ada juga berpendapat itu hukumnya sunnah. Yang penting semua sudah terbasuh semuanya, tidak ada yang kering, semua terbasahi, maka itu sudah cukup. Sudah ada isya ini yang fardu sudah kita bahas. Insya Allah bulan yang akan datang kita akan bahas hal-hal yang disunahkan dalam berwudu itu apa saja. Di sini ada 13 poin, lebih banyak sunnahnya daripada fardu. Karena fardu kan hanya termaktub di dalam surat Al-Maidah. Yang di situ wajah, kepala, tangan, kemudian kaki. Sedangkan yang sunnah-sunnah ini yang nanti perlu untuk kita kaji agar wudhu kita ini sempurna sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.